Tabe selamat liunatai salam sojud karende malempang adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, kelas 11 MPLB 3 dengan saya Keja Cantika Agustia. Saya Laila Zahra. Ingin mempersembahkan sebuah program radio edukatif dengan tema pendidikan yang kami kemas dalam bentuk storytelling sejarah. Nah, judul program kami adalah Dari Alexandria untuk Dunia, Warisan Ilmu yang Hilang. Melalui program ini, kami ingin mengajak pendengar untuk menjelajahi perpustakaan Alexandria, salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia kuno. Nah, selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Hai, selamat siang Sobat Ruang Historia. Balik lagi bareng saya Lailatul Zahra dan saya Keja di program Lintas Waktu. Hari ini kita bawain topik yang gak cuman keren, tapi juga penuh misteri dan bikin kalian pada mikir. Yap, kita bakal ngobrolin soal salah satu tempat yang paling legendaris dalam sejarah pengetahuan dunia. Nah, namanya itu Perpustakaan Alexandria. Kalau kita ngobrolin soal perpustakaan di zaman kuno, satu nama pasti langsung muncul di kepala, yaitu Perpustakaan Alexandria. Sebuah tempat yang gak cuma jadi gudang ilmu pengetahuan, tapi juga simbol kejayaan prabadan manusia di masa lampau. Perpustakaan ini letaknya ada di kota Alexandria, Mesir. Perpustakaan ini dibangun pada abad ke-3 sebelum Masehi dan konon menjadi salah satu perpustakaan terbesar dengan koleksi atau gulungan pengetahuan terbanyak di sekitar Mediterania. Dan hari ini kita bakal menyusuri jejak-jejak sejarahnya, dari gimana tempat ini berdiri dan apa aja yang tersimpan di dalamnya, juga kenapa akhirnya bisa lenyap begitu saja. Nah, penasaran kan? Sebelum kita mulai pelajaran lintas waktunya, kita dengerin dulu lagu yang bisa bawa kita ke suasana masa lalu sebelum mulai ngobrol. Baik, tetap di Ruang Historia, jangan kemana-mana, karena kita akan menyelami kisah Alexandria yang mungkin belum kalian ketahui. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파, 비스킷 노무르 사토, 운특 이브 노무르 사토. Oke, Sobat Ruang Historia, balik lagi bareng Lailatul dan Kejia. Dan sekarang kita mulai kupas sejarah kotanya dulu nih. Kita mulai dari pembahasan Alexander the Great. Karena tanpa beliau, kota Alexandria nggak bakal ada dan otomatis perpustakaan Alexandria nggak bakal dibangun. Nah, pada tahun 336 sebelum Masehi, Alexander the Great menjadi Raja Makedonia, menggantikan ayahnya, Philip II yang terbunuh. Setelah Alexander the Great menjadi raja, dia punya banyak ambisi buat naklukin sekaligus membebaskan bangsa Makedonia dan Yunani dari pengaruh kekuasaan Kekaisaran Persia. Singkat cerita, Alexander the Great berhasil menaklukkan Kekaisaran Persia dan memperluas wilayah kekuasaannya dari Yunani sampai Hindia. Dan sepanjang penaklukannya itu, Alexander the Great membangun kota-kota yang beberapa di antaranya itu memakai namanya. Bahkan, ada satu kota yang memakai nama kudanya, yaitu Bucephalus. Di antara kota-kota yang didirikan Alexander the Great, ada kota Alexandria yang dibangun di tahun 332 sebelum Masehi. Kota itu awalnya dibangun sebagai pusat pasukan militer,
Tapi Alexander the Great akhirnya mengubah kota tersebut sebagai pusat ilmu pengetahuan sekaligus pusat kesenian dan budaya. Kota ini letaknya ada di kota Alexandria, Mesir. Strategis banget, yaitu di pinggiran Laut Mediterania, jadi pusat perdagangan dan tempat ngumpulnya berbagai bangsa dari Yunani, Mesir, Romawi. Makanya, Alexandria cepet banget jadi kota besar dan modern di zamannya. Bahkan, punya mercusuar raksasa bernama Porus, yang termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Nah, di kota ini juga ada kompleks museum gede banget yang disebut Museum, kayak pusat riset dan akademik para ilmuwan. Nah, bahas-bahas tentang museum. Museum dibangun sebagai tempat bagi para pemikir untuk berdiskusi dan bertukar ide. Dihormati sebagai kuil untuk 9 dewi seni. Mereka juga dikasih fasilitas lengkap, mulai dari tempat tinggal, makanan, bahkan gaji dari negara loh, supaya bisa fokus penuh buat riset dan ngajarin masyarakat. Tapi sayangnya, museum hanya diperuntukkan buat pria. Perempuan tidak diperbolehkan tinggal di sana ternyata ya. Nah, salah satu tokoh terkenal yang pernah belajar dan berkarya di museum adalah Euclid, si ahli geometri, dan Archimedes yang dikenal dengan hukum fisikanya. Wow, dan di tengah-tengah kemajuan itu, lahirlah perpustakaan Alexandria yang kita bahas habis ini. Dan museum jadi fondasi berdirinya perpustakaan Alexandria yang bakal kita bahas lebih dalam setelah ini. Dalam beberapa sumber dituliskan kalau ide pembangunan perpustakaan ini pada masa Ptolemus I Sorter, mantan jenderalnya Alexander the Great yang jadi penguasa Mesir. Lalu disempurnakan sama anaknya Ptolemus II Philadelphus. Jadi gini nih, setelah Alexander the Great meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, semua daerah yang pernah dikuasai Alexander the Great kemudian terbagi-bagi lagi ke jenderal-jenderal dan penerusnya. Dan berkuasa di Mesir setelah Alexander the Great meninggal adalah Ptolemus I Sorter. Dia juga mengawali berdirinya dinasti Ptolemus. Dan setelah Ptolemus I Sorter berkuasa, dia kemudian memindahkan ibu kota Mesir dari kota Memphis ke kota Alexandria. Dan dari situ tujuan mereka tuh ambisius banget loh ternyata. Pengen ngumpulin semua pengetahuan dari seluruh dunia ke satu tempat. Pokoknya kayak pengen nyedot semua ilmu ke Alexandria. Bener, mereka serius banget sumpah. Setiap kapal yang masuk ke pelabuhan Alexandria wajib kasih buku atau naskah buat disalin. Kadang malah naskah aslinya diambil, yang dikasih balik cuma salinannya doang. Yang ngatur koleksinya itu namanya Demetrius dari Paleron. Dia tokoh penting yang bikin sistem katalog dan bantu bangun perpustakaan, jadi nggak asal himpuk buku. Tapi dari catatan awal Demetrius, koleksinya kabarnya sekitar 400.000 gulungan, campuran dan 90.000 gulungan tunggal. Yang dimaksud gulungan campuran adalah gulungan yang terdiri dari beberapa ilmu di dalamnya. Sedangkan tunggal itu cuma bahas satu subjek ilmu saja. Sedangkan sumber lain ada yang menyebutkan kalau di perpustakaan itu cuma ada sekitar 40.000 gulungan manuskrip, bukan 400.000. Jadi entah yang benar yang mana, teorinya hanya Tuhan yang tahu, dan juga sebagian besar gulungan itu berbahasa Yunani. Ada juga berbagai rumor tentang cara pengumpulan gulungan, termasuk perintah dari Ptolemeus untuk memeriksa kapal yang berlabuh di pelabuhan Alexandria untuk mencari buku dan gulungan. Pemerintah Alexandria juga menginvestasikan uang untuk meminjam manuskrip asli dari para pemikir terkenal yang kemudian disalin dan disimpan di perpustakaan loh. Nah, salah satu contoh pengeluaran terbesar adalah ketika Ptolemus III mengeluarkan surat utang sebesar 15 talenta untuk meminjam manuskrip asli dari Aina. Oke, kita break dulu sebentar ya. Nanti balik lagi kita bahas kenapa kok bisa tempat sekeren ini akhirnya hancur dan hilang. Kan ku kejar mimpi
terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Kemurnian menyimpan banyak kebaikan. Saat kondisi tak menentu, kemurnian memberikan kekuatan untuk melindungi dan memulihkan kondisi. Pastikan kemurnian menemanimu. Aku minum 1 kaleng setiap hari. Kamu? Bear Brand, rasakan kemurniannya. Oke, sahabat Ruang Historia, balik lagi bareng kita. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang kehancuran dan misteri perpustakaan Alexandria. Kenapa sih perpustakaan yang sehebat itu bisa hilang begitu aja? Jadi, ada beberapa versi nih. Teori terkuat ada yang bilang perpustakaan ini nggak sengaja terbakar waktu Julius Caesar nyerang Alexandria tahun 48 sebelum Masehi. Katanya, api dari pelabuhan merembet ke area perpustakaan dan ngebakar sebagian koleksi. Tapi, perpustakaan ini yang habis dibakar dibantah oleh beberapa orang loh. Berdasarkan catatan Plutarch, Mark Antony memberikan hadiah sekitar 200.000 koleksi buku dari perpustakaan Pergamon kepada Cleopatra VII untuk disimpan di perpustakaan Alexandria. Berarti, perpustakaan Alexandria masih ada setelah 5 tahun peristiwa pembakaran itu. Soalnya, dalam catatan ahli geografi Yunani bernama Strabo yang tinggal di Alexandria selama 25 tahun setelah peristiwa pembakaran itu, kalau nggak pernah nyebutin bahwa ada peristiwa kebakaran perpustakaan. Tapi kita nggak tahu pasti kalau perpustakaan Alexandria saat itu masih berdiri atau tidak. Dan ada juga yang menyalahkan orang-orang Kristen waktu agama Kristen mulai berkuasa. Banyak situs pagan dihancurin, termasuk kemungkinan besar museum dan perpustakaannya juga kena imbasnya loh ternyata. Dan teori yang paling kontroversial, saat pasukan muslim masuk ke Alexandria abad ke-7 Masehi, muncul cerita kalau naskah-naskah di sana dibakar karena dianggap gak sesuai sama ajaran Islam. Nah, kedua teori itu udah dianggap tidak benar dan cuma fiksi. Kedua teori itu dibuat berdasarkan kebencian terhadap kaum Kristen dan kaum Muslim. Tapi, salah satu teori yang banyak dipercaya adalah perpustakaan Alexandria ini mengalami kemunduran, entah itu sebagai pusat pembelajaran ataupun penyimpanan koleksi buku. Jadi, kemunduran perpustakaan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung, mulai dari politik, agama, sosial, yang melanda selama ratusan tahun di Alexandria. Nah, berbicara soal kemunduran, Alexandria secara umum, kota ini sebenarnya masih makmur hingga abad ke-15 sebagai titik transit perdagangan antara Laut Merah dan Laut Mediterania. Namun, kota ini mengalami periode penurunan yang berkepanjangan karena penyakit epidemik dan kelalaian administratif pada abad ke-16. Pada akhir abad ke-18, jejak kemagahan Alexandria sebagai besar telah lenyap. Saat pasukan Prancis menginvasi Mesir pada tahun 1998, Alexandria telah direduksi menjadi kota berpenduduk sekitar 10.000 jiwa, terutama karena perannya dalam jaringan maritim Turki Utsmani. Kota ini kemudian berkembang sebagai pusat utama industri kapas yang sedang marak di abad ke-19. Meski demikian, Alexandria tak lagi memiliki banyak kesamaan dengan kota metropolitan kuno. Dan kebangkitan kota di abad ke-19 membawa perubahan besar dalam identitas kota. Wah, abad ke-19 itu jadi masa penuh perubahan besar buat kota-kota di dunia ya? Betul banget, tapi pernah kepikiran gak sih apa aja sebenarnya yang berubah di masa itu? Salah satu kota yang mengalami perubahan besar itu adalah Alexandria di Mesir.
Dan dulu, kota ini lebih dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan di zaman kuno. Tapi, di abad ke-19, wajah Alexandria mulai berubah loh ternyata. Mulai dari meningkatnya ekspor pertanian, penduduk asli Mesir yang pindah ke kota, sampai terbentuknya identitas nasional baru loh. Kota ini jadi makin terhubung dengan lembah Nil, dan pelan-pelan Alexandria pun menjelma menjadi simbol kebangkitan Mesir modern. Bikin mikir banget ya cerita ini. Tapi dari sini kita bisa ambil banyak pembelajaran penting. Sebelum kita bahas itu, kita dengerin lagu dulu yang adem yuk. Kau pasti bisa. Someday you'll find that you are brighter than the stars. Just be strong, just be brave, and be sure. Cause you can. Kaulah bintang hidupku. Lupakanlah semua yang lalu. Kita sambut yang baru. Janganlah kau ragu untuk maju. Kerjasama impian. Sebagai ibu, saya selalu ikut merasa gagal ketika dia tidak meraih hasil yang terbaik. Sudah sangat berat ia berjuang. Hingga akhirnya kami download aplikasi Ruang Guru. Video belajarnya menjelaskan konsep, bukan hafalan. Latihan soalnya lengkap. Reviewnya juga bagus. Oke, Sobat Ruang Historia, sekarang saatnya kita mikir bareng, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perpustakaan Alexandria ini? Menurut saya, ini sih jadi bukti nyata kalau ilmu pengetahuan itu berharga banget. Kalau nggak dijaga, dia bisa hilang gitu aja. Dan sekarang kita hidup di era digital nih, info apa aja tinggal diklik. Tapi sekarang justru kita suka mager buat cari tahu yang benar, dan gampang banget ketipu sama hoax. Jadi penting banget buat kita terus belajar, terus nyari tahu, dan jangan pelit buat berbagi ilmu ke orang lain. Karena ilmu itu kayak cahaya, kalau dibagi nggak bakal habis, malah makin terang. Siapa tahu kalian yang dengerin ini jadi tokoh besar di masa depan. Betul. Jangan tunggu tua buat belajar, dan jangan nunggu pinter buat berbagi ya guys. Wah, nggak kerasa ya ngobrol-ngobrolnya hari ini udah sampai di penghujung juga nih. Makasih banget udah nemenin kami bahas sejarah dan inspirasi dari perpustakaan Alexandria. Semoga dari obrolan ini buat kalian semua jadi makin semangat belajar dan makin cinta sama sejarah nih. Kalau mau dengerin ulang atau request topik sesuatu tentang sejarah lainnya, bisa langsung DM kita di IG @ruanghistoria. Oke, kalau gitu saya Kezia Dan saya Lailatul Zahra, pamit undur diri dari Stadion Ruang Historia. Tetap semangat belajar, tetap jadi pemburu ilmu, dan jangan biarkan sejarah berhenti di buku saja ya teman-teman. Bersama Ruang Historia, suara anak muda, penuh ide dan inspirasi. Bye-bye guys! La